Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putra Anggara dari STI Anaja Indonesia Mandiri Sidoarjo, mempersembahkan karya media pembelajaran interaktif dalam Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dalam event EduFest Fikipuki 2021. Materi yang akan kita bahas yaitu materi budaya hidup rukun pada kelas 2 sekolah dasar, subtema 1. Sebelum menuju ke materi, pertama saya akan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi kali ini. Baik, untuk kompetensi inti yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Sedangkan untuk kompetensi dasar, yang pertama, memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolahan. Yang kedua, berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah dan sekolahan. Yang ketiga, mengenali pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian hidup rukun. Yang kedua, ciri-ciri hidup rukun. Yang ketiga, macam-macam hidup rukun. Yang keempat, manfaat hidup rukun. Dan selanjutnya yaitu contoh hidup rukun. Dan yang terakhir adalah game mengenai hidup rukun. Pengertian hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup yang saling menghargai, menghormati, serta juga saling menyayangi antar sesama manusia. Kondisi kehidupan yang rukun akan tampak saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan, serta menjauhi dari pertikaian. Ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama, saling bekerja sama antara sesama masyarakat, dari tetangga, keluarga, dan juga pertemanan. Yang kedua, ikut serta untuk melakukan kegiatan bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Ketiga, bersikap dengan ramah kepada semua manusia apabila saling bertemu, baik di jalan atau dimanapun berada. Dan selanjutnya, saling menghargai meski terdapat perbedaan antar suku, perbedaan budaya, ras, dan juga agama. Macam-macam hidup rukun. Yang pertama, hidup rukun di tempat sekolah. Adanya visi misi sekolah, tumbuhnya rasa kekeluargaan antar siswa, guru, staf, dan masyarakat sekolah lainnya. Yang kedua, hidup rukun antar warga. Setiap warganya harus saling menjaga ketentraman antar sesama dan saling gotong royong dan bahu-membahu di lingkungan sekitar. Yang ketiga, hidup rukun antar tetangga. Dengan saling menjalin komunikasi untuk selalu berjalan dengan baik sesama tetangga di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, hidup rukun antar keluarga. Dengan membentuk suatu hubungan di dalam keluarga dengan menjalin keharmonisan dan saling melengkapi, selalu saling menghargai dan juga saling memahami. Dan yang terakhir, hidup rukun antar beragama. Harus menghargai dan saling menghormati, tidak saling melontarkan kejelekan terhadap agama lain,
meningkatkan jiwa dan rasa toleransi antar umat beragama. Manfaat hidup rukun. Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, menjalin kerukunan antar sesama. Yang ketiga, menghindari perselisihan dan konflik. Yang keempat, menghadirkan keharmonisan. Dan yang kelima adalah tolong-menolong antar sesama. Contoh dari hidup rukun. Yang pertama, contoh hidup rukun di rumah. Dengan menghormati orang tua, tidak bertengkar dengan saudara, makan bersama, bekerja sama membersihkan rumah, berbagi cerita mengenai keseharian dan berbagi tugas dalam segala hal. Yang kedua, contoh hidup rukun di tetangga. Menjalin hubungan baik dengan teman, menghargai perbedaan pendapat, menghormati guru, saling tolong-menolong dalam setiap hal, dan bertugas membersihkan kelas bersama-sama, serta mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, contoh hidup rukun di masyarakat. Menjenguk dan menengok tetangga yang sedang sakit, saling membantu jika ada tetangga yang sedang terkena musibah, menghadiri rapat RT atau RW, kerja bakti di dekat tempat tinggal. Selanjutnya, yaitu sesi game mengenai hidup rukun. Kali ini akan saya sampaikan tata cara bermain game berikut. Selanjutnya, kalian praktekkan di rumah ya. Selamat belajar, jangan patah semangat. Game ini saya buat khusus buat kalian agar dapat menanamkan hidup rukun sejak dini. Baik, kita mulai gamenya. Game ini seputar toleransi, baik dari ras, budaya, suku, dan agama, yang sangat mencerminkan akan kehidupan guyup dan rukun bangsa Indonesia. Game ini tidak hanya berupa media pembelajaran interaktif saja, namun juga menjadi media preventif intoleransi yang sedang marak-maraknya saat ini dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini pada anak melalui aplikasi kreatif. Sebelum bermain game, maka pemain harus menekan tombol start, pertanda game akan dimulai. Step kedua, di sini ada opsi select player, di mana kita bisa memilih mau bermain game ini dengan satu pemain atau dua pemain. Step ketiga, kita disuguhkan dengan tool select character. Di sini kita bisa memilih karakter pion pemain pada game ini, misal karakter budaya, agama, dan lain-lainnya. Step keempat, ketika kita mau memulai game, maka yang harus dilakukan adalah menekan tombol spin untuk mendapatkan angka dadu. Misalnya, di sini mendapatkan angka dadu 5, maka pion pemain dapat melangkah 5 kotak. Dan di sini kebetulan kotak angka 5 mendapatkan tangga. Sebelum naik tangga, pemain harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Pertanyaan seputar toleransi.
Ketika pemain dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka dapat melanjutkan bermain. Sebaliknya, kalau jawabannya salah, maka pemain akan tetap di kotak yang ada atau di kotak sebelumnya. Ini juga berlaku ketika mendapatkan ular. Waktu pemain dapat menjawab dengan benar, maka pemain akan tetap di kotak yang diinjak tanpa menuruni tangga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penuturan materi pembelajaran yang saya sampaikan, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.